suatu saat adik-adik mahasiswa ini bisa berkolaborasi, tetap semangat, karena nggak ada yang tahu. Mungkin suatu saat adik-adik mahasiswa ini yang akan duduk seperti kami di sini, bisa betul-betul mengawal, mengaspirasi secara langsung. Kami berharap semangat ini terus dipertahankan. Ya, izin adik-adik sekalian, sebagaimana apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Ari, beberapa isu baik nasional dan lokal itu akan tentu hasil daripada audiensi hari ini akan kami sampaikan dan terbuka bersama-sama. Sedikit informasi juga setelah apa yang disampaikan, saya pribadi tadi anggota di Komisi 3 itu membinanya tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, dan kita juga sama di Komisi 3, kemudian Kang Hendra di Komisi 4 infrastruktur, ini cukup lengkap, kemudian Pak Rizky di Komisi 1 bidang pemerintahan, sama Kang Ari juga di Komisi 1. Tentu yang hadir di sini lengkap, bisa merangkum apa-apa yang akan disampaikan adik-adik sekalian untuk nanti kita lakukan. Sedikit informasi juga tadi sudah dibahas oleh siapa yang di sana. Saya senang kalau ada perempuan kencang. Tadi saya bilang waktu setengahnya di luar orasi, wah ini Cino Junior gitu. Kenapa? Saya juga dulu sama sebagai aktivis mahasiswa. Untuk SD Cipamungpul alhamdulillah saat ini sudah berjalan. Sudah ketika sebetulnya Komisi 3 ketika hari itu ada kejadian, besoknya kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan langsung dituruni oleh Dinas Pendidikan, ada penanganan khusus dari Pemda, bukti keseriusan Pemda untuk menangani pendidikan itu diantaranya SD Cipamungpul. Insya Allah dalam 2 minggu ini rampung pengerjaannya. Kemudian untuk fasilitas kesehatan sama, kita dari Komisi 3 juga sebetulnya kalau bisa berbicara sama dengan mahasiswa itu yang kita sampaikan kepada Pemda, mengawal masyarakat, apalagi kepentingan kita di daerah konstituen. Kita dari Dapil 2 yang notabene-nya infrastrukturnya, saya kebetulan di Dapil 2 Surya, tahu kan Surya? Infrastrukturnya seperti apa, sama kita juga dari pemulihan kemarin juga ada longsor, Kang Hendra juga dari Jati Gede sama sangat merasakan itu. Sudah kita kawal, sudah kita dorong, karena pada pelaksanaannya kita bukan pengelola anggaran, harus ada yang diketahui, tapi kita adalah support budgeting pada kegiatan tersebut. Jadi bukan pengelola anggaran, dalam pengelola anggaran dan pelaksanaan yang ada di eksekutif atau di Pemda. Itu mungkin ada di sekalian. Untuk kedepannya nanti saya sangat tertarik, si Teteh bilang saya selalu mengawal masyarakat untuk kesehatan lain-lain. So, silahkan nanti hubungi Komisi 3. Apa yang memang bisa kita bantu untuk terkait masyarakat yang sakit di rumah sakit, nanti kita akan upayakan. Terkait pendidikan, terkait pemerintahan, pada hari ini adalah bukti keseriusan kami. DPRD hadir menunggu adik-adik sekalian dari jam 1 untuk audiensi dan untuk menghasilkan mufakat. Itu mungkin dari saya, Hadiah dari fraksi PDI. Selanjutnya tentunya harapannya besar, harapan ini selalu kita di follow up untuk kesejahteraan PKH itu sendiri. Kurang lebihnya itu ada disampaikan dari Presiden itu. Ya, hasilnya apa dari audiensi ini teh? Ya, untuk hasilnya bahwasanya DPRD Kabupaten Sumedang itu berjanji akan menyelesaikan 8 tuntutan yang kita layangkan, entah itu untuk segi pendidikan, efisiensi anggaran dan infrastruktur yang berada di Jatirangga. Terus itu tadi kan ada poin yang untuk transparansi APBD ya, kenapa ke DPRD nggak ke Pemda langsung gitu aksi? Ya, karena sebetulnya kita ini ya, untuk kita terkait hal yang tadi disampaikan, kita langsung saja di audiensi hari ini untuk nanti pada akhirnya bisa disampaikan juga oleh para anggota fraksinya terkait apa yang sudah diatensikan oleh teman-teman mahasiswa. yang dari 8 tuntutan itu ada poin-poin isu lokal nggak? Tentunya ada. Untuk isu lokal itu kita di secara regional fasilitas publik yang ada di Jatinangor, dan juga secara pendidikan yang case-nya ada contohnya itu di SDN Cipamungput. Oke, kalau itu yang isu Cicumdau kayak gitu? Yang untuk isu Cisumdawu kita paling baru mengatensikan terkait daripada isu secara keregionalan fasilitas publik dan juga kesehatan dan juga pendidikan. Harapan perbaikannya apa itu?
Kalau yang untuk di Ya itu untuk isu Jatinangor. lokal. Untuk isu lokal ya memang karena tadi sudah disampaikan terkait kondisi di Jatinangor, banyak mobilisasi mahasiswa dan juga kendaraan-kendaraan ya. Besar harapan sepertinya teman-teman pengen mengharapkan adanya JPO atau jembatan penyeberangan orang. Karena di Kopin depan di Kopin itu sendiri untuk zebra cross itu tidak ada kan, udah diaspal, dan juga penyeberangan yang biasanya berlalu lalang di belokan setelah Unpad. Bagus, ini banyak aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa ya. Ini mungkin pandangan-pandangan mereka sih rata-rata di Kesra ya, di kesejahteraan masyarakat. Ya mungkin ini bagus, ini teman-teman mahasiswa dari dua universitas ya, tadi dari perwakilan dari Ikopin sama teman-teman UPI, ini sangat luar biasa. Ini kita patut dorong apa yang mereka aspirasikan. Kami mungkin perwakilan dari teman-teman fraksi akan koordinasi dengan pimpinan dan akan disampaikan hasil kesepakatannya mungkin dari pimpinan mungkin beberapa hari sesuai tanggapan dari mereka. Ini untuk makanya apresiasi untuk teman-teman Ikopin, teman-teman UPI. Terus semangat untuk supaya Indonesia emas di 2000 berapa? 2045. Indonesia emas. Indonesia majuannya ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu menyampaikan aspirasi, ada yang isu nasional dengan ada yang isu lokal. Ada 8 tuntutan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mahasiswa. Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Sumedang akan mendorong dan akan memperjuangkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa tadi, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa itu pada hakikatnya adalah untuk kepentingan masyarakat, seperti isu di wilayah Jatinangor yang terkait dengan masalah infrastruktur, kemudian juga masalah aksesibilitas terhadap pendidikan, kemudian juga ada yang terkait dengan BPJS. Saya kira itu memang problematika di masyarakat hari ini yang juga menjadi concern dari seluruh anggota DPRD, termasuk dari pemerintah Diambil setelah ini. tentu kita akan mencoba merumuskan dari 8 aspirasi mahasiswa tadi, mana yang ada di wilayah pemerintah pusat dan mana yang menjadi tanggung jawab di pemerintah Kabupaten Sumedang. Itu akan kita pisahkan dulu. Yang pemerintah pusat nanti kita akan membuat surat ke pemerintah pusat, yang untuk wilayah Sumedang tentu akan kita bahas di ruang komisi tentunya. Nanti yang terkait dengan isu kesehatan, dengan infrastruktur akan kita informasikan ke komisi masing-masing yang bergabung.